Umat yang terkasih, Allah menciptakan kita manusia seturut gambarnya. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan bagi kita umat yang dikasihinya. Untuk itu, dengan penuh ucapan, mari kita datang menghadap kehadirat-Nya. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercies, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom umat Tuhan yang terkasih, saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Puri Indah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Umat yang terkasih, apa yang paling dirasakan oleh pasangan suami istri saat awal kelahiran bayi mereka yang mereka nanti-nantikan? Tentu saja ada kegembiraan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Lalu pertanyaannya adalah setelah itu apa yang terjadi? Kita seringkali berspekulasi memikirkan mirip siapa bayi ini. Matanya, hidungnya, kakinya, sifatnya. Bahkan semakin bertambah besar anak itu, maka semakin dia akan mirip dengan seseorang. Seperti harapan banyak orang tua. Tentu saja kita ingin anak memiliki kemiripan dengan orang tua. Seperti seorang petani, mereka akan berusaha keras agar benih yang ditanamnya itu dapat bertumbuh dan mampu mempertahankan karakteristik unik dari suatu tanaman itu dari generasi ke generasi. Jadi tidak demikian tanaman itu akan berguna. Demi mempertahankan sifat ataupun karakter unggul, sebutir benih petani akan bekerja dengan hati-hati dan teliti agar benih itu menghasilkan kualitas yang sama persis dengan generasi yang sebelumnya. Umat yang terkasih, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Dengan Dialah kita memiliki banyak kemiripan. Yang pertama, seperti Bapa kita yang di sorga, yang merindukan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Demikianlah hati kita, saudara-saudara. Kita dilahirkan dengan keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan juga sesama. Yang kedua, kita seperti Allah, memiliki kehendak bebas. Tuhan menggunakan kehendaknya untuk mengasihi sebagaimana diri kita. Dan yang ketiga, seperti Tuhan, kita pun mengalami emosi. Ingat saudara, Yesus pernah menangis, mengungkapkan kemarahannya, berduka. Dan yang keempat, sama seperti Tuhan, kita adalah makhluk rohani. Mematikan perbuatan daging dan hidup dalam roh, itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, periksalah kembali hidup kita hari ini. Apakah sifat, cara hidup, dan kualitas hidup kita semakin bertumbuh mirip dengan Tuhan, Sang Pencipta kita? Sebuah anugerah di dalam kehidupan kita, saudara, ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk ciptaan lain, yaitu Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah ketika kita menyadari kita diciptakan
serupa dan segambar dengan Allah, sifat kita, tindakan kita, ucapan kita, itu sudah mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya bersama dengan salah satu pendeta yang pernah melayani di GKI Kebonjati. Apa kabar Pak? Silakan memperkenalkan diri. Kabar baik, Frida. Saya pendeta Rias Darosa. Pernah jadi pendeta jemaat di Kebonjati. Saya 91 sampai 97 kurang lebih. Boleh diceritakan bagaimana dulu Bapak bisa menjadi pendeta di GKI Kebonjati? Kalau bagaimananya pada masa itu kan sinode kita itu belum sudah satu, tapi tidak berpusat pada sinode GKI. Ya. Jadi masih sinode Jawa Barat yang mengatur pada waktu sinode wilayah GKI Jawa Barat pada waktu itu. Jadi saya menjalani masa orientasi namanya MO itu di GKI Pasir Kaliki Bandung. Ya. Lalu kan setelah MO di Pasir Kaliki 3 bulan sampai Natal itu, lalu sinode BPM SW GKI Jawa Barat waktu itu
menempatkan saya di GKI Kebonjati untuk menjalani masa perkenalan. Jadi pada waktu itu ya penempatan oleh ya BPMSW. Jadi kita ditempatkan oleh ya, sebagai calon pendeta. Saya diminta untuk di Kebonjati, ya saya langsung berangkat dimanapun ditempatkan kan. Tidak sama saja sih, tapi ya mesti jalan. Ya, jadi langsung diberikan kabar, langsung jadi berangkat mengikuti pengumuman yang ada waktu itu. Iya. Ya. Kalau gitu kira-kira boleh cerita suka dukanya ketika menjadi pendeta di GKI Kebonjati? Kalau dukanya adalah, dan itu salah satu mengapa saya sebenarnya minta mutasi. Ini jemaat besar sekali. Waktu itu jemaatnya sekitar 3.500-an. Ya. Kita sebagai pendeta atau calon pendeta bertemu jemaat di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah makan. Selamat pagi atau selamat siang Pak Pendeta. Saya ini anggota jemaat Kebonjati. Saya tidak kenal. Itu membawa rasa bersalah. Seorang pendeta tidak mengenal anggota jemaatnya. Dia rada frustrasi sebenarnya. Ya. Tapi terus kita jalani pada waktu itu. Jadi kalau dibilang duka, kesedihan lah sebenarnya, bukan duka. Ya, kesedihan adalah karena tidak dapat mengenal dengan baik anggota jemaat. Walaupun itu ada jalur perlawatan, tapi nggak menjangkau semua anggota jemaat juga tetap. Itu kalau sebut kesedihannya. Kalau kegembiraannya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Pertama-tama karena saya muda dan waktu itu saya dipercayakan juga untuk menggarap komisi pemuda. Itu happy banget, itu dari kurang lebih di bawah 10 jumlah persekutuan pemuda itu bisa sampai 60 orang. Itu dengan dulu Liven, ada satu lagi waktu itu udah pindah sekarang ya, yang seniornya itu siapa tuh, kokonya si Reni Setiono, ya, saya lupa namanya. Dia bekerja di bank waktu itu. Angkatan bawahnya itu adalah sekarang penatua Marta atau Erni. Erni itu dulu adalah murid katekesi saya di sini. Jadi kebersamaan dengan mereka, dengan orang-orang muda ini luar biasa. Ya. Saya ingat tuh ketika saya pergi itu perpisahan kami itu di tempat yang jual bandrek itu di daerah mana itu, di sekitar yang jual gorengan, lalu ada bajigur. Kami di situ kumpul dekat dengan anak-anak muda. Itu kegembiraan, salah satu kegembiraannya. Yang lain adalah bersyukur bahwa saya juga diberi kepercayaan untuk mengembangkan pelayanan Oikmas namanya dulu. Sekarang Kespel. Dan waktu itu Kebonjati itu luar biasa. Ya, kita sampai ke Indramayu, kemana-mana untuk melakukan tugas-tugas misioner. Ya. Jadi kita berkembang sekali kegiatan-kegiatan Kespel. Beasiswa, kita mulai bikin tim beasiswa. Pernah ada dulu katanya tapi mati. Lalu kita hidupkan kembali itu. Dan itu sangat, ya karena baru lulus, ya saya kira Frida juga tahu kalau idealismenya itu kan tinggi. Pelayanan kepada masyarakat, apalagi saya punya skripsi adalah tentang gereja yang membebaskan. Ya, teologi pembebasan. Saya sangat menikmati pelayanan di bidang Kespel. Itu salah dua. Ada banyak hal lain ya yang menyenangkan. Kekeluargaannya di Kebonjati. Ya. Dan para penatua yang support. Ada 1-2 penatua yang memang juga semua orang tahu itu bikin soal. Tapi sebagian besar penatua di Kebonjati mensupport pelayanan pendeta. Mendukung dan mengerti kelemahan-kelemahan pendetanya. Dan itu kegembiraan buat saya. Sangat mensupport pelayanan di luar. Saya diminta di sinode jadi komisi di KPT, didukung. Ketika saya diminta mutasi juga didukung. Ya, nggak ada tuh. Dan saya kira itu sudah satu keistimewaan Kebonjati. Kalau pendeta Kebonjati diminta mutasi, sampai terakhir Pak Yoce atau David, setahu saya dengar, itu mereka dengan rela mengizinkan asal mereka tahu bahwa ini adalah proses gerejawi dan baik untuk kemajuan pendetanya. Itu yang menggembirakan, disupport. Berarti sejauh pelayanan di GKI Kebonjati Bapak merasa dirangkul oleh jemaat? Sangat, ya. Dan yang lebih penting adalah hanya di Kebonjati saya dipanggil Galih. Nama kecil saya, nggak ada orang lain. Di tempat lain saya mutasi ke Paduri, semua orang panggil saya Bapak.
Di sini nggak semua orang panggil saya Bapak. Langsung nyebut nama saya sampai sekarang kalau ketemu kayak siapa tuh Epi. Galih. Sudah setua ini. Dan itu adalah kesenangan bahwa ada kedekatan gitu, nggak Pak Arlianus. Kecuali kalau lagi rapat ya panggil Pak Arlianus. Itu juga menyenangkan. Itu yang saya kehilangan ketika saya mutasi. Tidak ada lagi orang yang panggil saya dengan nama kecil. Berarti sejauh pelayanan di GKI Kebonjati tadi Bapak sudah bercerita banyak hal, pasti ada bagian yang sangat berkesan. Apapun itu, kira-kira apa Pak? Kalau sangat itu agak susah ya. Ya karena kan masing-masing kelompok itu kan punya daya tarik tersendiri. Misalnya dengan paduan suara kelompok musik, saya dekat dengan mereka. Kebetulan saya senang musik. Ya, jadi saya cukup dekat walaupun saya tidak terlibat banyak sih. Tapi kalau ada event-event musikal misalnya ada pementasan Paskah, pementasan Natal, saya pasti terlibat sebagai memberi pengantar, memberi komentar atau melayankan firman. Termasuk yang menyenangkan adalah kita bisa mengundang atau mendatangkan misalnya bukanlah tim paduan suara dari Island, Manila. Konser di sini itu. Mengapa? Karena ya saya ada teman di SD Jakarta. Kalau mereka dipanggil oleh SD Jakarta, saya langsung kontak. Dan kita bikin konser di sini. Dan semua gereja se-Bandung itu datang. Termasuk Dedengkot Paduan Suara kayak Ibu Catherine Lemenda datang ke sini. Itu sangat menggembirakan dan sangat membanggakan lah. Bahwa Kebonjati itu jadi center untuk pengembangan musik gereja. Itu bagi saya sangat berkesan. Sekali lagi itu di kelompok paduan suara. Jadi setiap kelompok itu punya daya tariknya. Cerita-cerita sendiri. Ya nggak bisa di generalisir. Oke, kalau gitu nih Pak, yang terakhir kita akan mengingat bahwa Kebonjati sudah melewati 100 tahun. Okay. Kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk jemaat Kebonjati? Ya. GKI Kebonjati menurut saya adalah jendela GKI di Bandung. Apa yang terjadi di Kebonjati kemungkinan besar akan diikuti oleh jemaat lain GKI di Bandung ini. Apa yang tidak ada di sini dan dikembangkan di tempat lain boleh jadi akan Kebonjati aja nggak begitu. Nah, karena itu saya berharap jemaat GKI Kebonjati semakin terlibat lebih banyak lagi dalam melaksanakan pembangunan jemaat, ya, mengembangkan kehidupan berjemaat sesuai dengan konteks ini sekarang kita zaman digital, ya, era intergenerasi, agar umat semakin terlibat di dalam mengembangkan kehidupan persekutuan yang bisa rusak, hancur oleh perkembangan teknologi komunikasi. Orang hanya ingin online, kehilangan touching. Nah itu masih semakin jangan meninggalkan pertemuan jemaat meskipun ada online. Pada saat yang sama saya berharap ya gereja atau gereja Kebonjati betul-betul memikirkan setiap langkahnya agar betul-betul menjadi semacam pendorong, pandu bagi jemaat-jemaat yang lain. Berhati-hati dalam bertindak karena apa yang terjadi di Kebonjati boleh jadi akan diikuti oleh jemaat-jemaat lain di Bandung, setidaknya begitu. Tetaplah semangat melayani, terlibat semakin banyak supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehadiran GKI Kebonjati di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Arlianus Larosa untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur saat ini Gereja Kebonjati ulang tahun yang ke-100. Dan saya perhatikan dari pertama kali saya masuk ke Gereja Kebonjati, ternyata jemaat Kebonjati begitu cintanya kepada GKI Kebonjati. Nyatanya dalam sekarang ini banyak sekali hal yang apapun yang kita lakukan, ada yang keliru ataupun salah, selalu ada yang mengingatkan, dan ternyata itu adalah kesan yang sangat bagus bagi kami. Dan sebagai jemaat Kebonjati, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih.
dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami seturut dan segambar dengan-Mu. Kami adalah gambaran kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan citra-Mu. Biarlah kami mencerminkan kasih-Mu dalam hubungan kami dengan sesama. Kami ingin memiliki hati yang penuh dengan cinta dan pengertian. Dalam setiap interaksi, biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami menginginkan karakter-Mu terwujud dalam hidup kami. Biarlah kami membawa terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami berdoa agar hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam setiap langkah, kami ingin mencerminkan kasih-Mu. Ajar kami untuk menghargai satu sama lain sebagai ciptaan-Mu. Kami percaya bahwa kami diciptakan dengan tujuan. Semoga kami tidak kehilangan makna dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa agar citra-Mu terlihat dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Amin. Anak-anakku, cucu-cucuku semua yang masih muda-muda, saya berharap kalian turut ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Daripada kita bermain-main dengan tidak ada gunanya, biarlah kita melayani Tuhan dengan segala kegiatan yang ada di jemaat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi, Bang? Udah ada lagi sudah 5 tadi kan? Udah apa ya, ya? Pak Ismail, silakan. Sangat esensial belum disebutkan. Belum? Ya, Pak Om. Yang sangat penting dan esensial bahwa Kristus itu datang ke dunia, yaitu untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Ya, terima kasih. Itu yang sangat esensial bagi. Tapi buat saya sekarang dalam setiap pergumulan, Yesus itu siapa? 5 hal.
Oke, itu ayah. Kalau Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Halo teman-teman, nama aku Elin. Hari ini saya akan membaca quote nomor 1 ya. Meskipun tidak terlihat, tetapi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu dapat bernafas menghirup oksigen. Seperti itulah Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama kita, menjaga kita, mengasihi kita. Sekalipun tidak terlihat, Yesus selalu ada di hati kita. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya.
Kisah Penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pada mulanya, dahulu sekali sebelum dunia diciptakan Allah, sudah ada. Jadilah terang, Allah berfirman. Terang pun bersinar dan Allah melihat terang itu baik. Allah memisahkan terang itu, ada siang dan ada malam. Lalu Allah menciptakan langit, Ia memisahkan langit dengan air di bawahnya. Allah menyatukan air-air itu ke dalam laut dan menciptakan daratan. Allah berfirman, biarlah daratan menghasilkan tanaman yang penuh biji dan buah. Daratan pun penuh dengan berbagai jenis tumbuhan hijau yang rindang, mulai dari kayu merah dan kacang kastanye hingga pohon ceri dan tanaman arbe. Allah melihat semua yang Dia ciptakan itu baik. Jadilah benda-benda penerang di langit yang bersinar saat malam dan siang hari. Firman Allah, matahari pun keemasan pun menjadi penerang pada siang hari. Pada malam hari, bulan yang keperakan menjadi penerangnya. Allah menaburkan bintang ke seluruh alam semesta yang gelap dan Allah melihat yang sudah diciptakan itu sangat baik. Biarlah di air dan di langit penuh dengan makhluk yang berenang dan berterbangan. Biarlah mereka berkembang biak dan memperbanyak jumlah mereka. Lalu jadilah lumba-lumba dan ikan pelangi, burung pekakak dan burung merak, lebah madu dan kupu-kupu yang cantik. Allah melihat yang sudah diciptakan itu baik. Allah berfirman, jadilah berbagai jenis makhluk yang hidup di darat. Maka jadilah makhluk yang merayap dan berjalan. Ada gajah yang lemban, ada jerapah yang lemah lembut, ada pula macan tutul dan monyet yang berceloteh. Allah melihat semua yang sudah diciptakan itu baik. Allah pun menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia menempatkan mereka sebagai pusat penciptaan. Allah melihat dunia yang sudah diciptakan sangat indah. Setelah itu Allah pun beristirahat. Allah menciptakan alam dan seisinya dengan sangat indah dan semua baik untuk semua ciptaannya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menciptakan dunia ini dengan indah. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan langit, bumi, laut, dan semua yang ada. Termasuk kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan, ajari kami untuk menghargai ciptaan-Mu dan merawat yang telah Engkau percayakan pada kami. Kami ingin menjaga pohon-pohon, bunga-bunga, hewan, dan semua yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu semuanya adalah karya indah-Mu. Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas cahaya matahari yang memberi kami kehidupan dan udara yang kami hirup untuk hidup. Bantu kami untuk selalu bersyukur atas segala yang Engkau ciptakan dan menggunakan ciptaan-Mu dengan bijak. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah pencipta yang baik. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan semuanya dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Love is kind, love